Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dewi Khafsah Egistika dengan nomor induk mahasiswa 21202073, Putri Nur Khalidah nomor induk mahasiswa 21202008, Lulu Masruroh nomor induk mahasiswa 21202030, Muhammad Alan Syahnuri nomor induk mahasiswa 21202075, dan Satya Adi Pranata dengan nomor induk mahasiswa 21202053. Di video ini kami akan menjelaskan materi tentang pemerintahan yang bersih dalam bingkai Pancasila. Dalam materi ini ada 4 poin yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama adalah pengertian pemerintahan, yang kedua pengertian pemerintahan yang bersih, yang ketiga penerapan Pancasila dalam pemerintahan, dan yang terakhir wujud atau contoh pemerintahan yang baik. Materi yang pertama yaitu pengertian pemerintahan. Pemerintahan dapat dipahami melalui 2 pengertian, yaitu di satu pihak dalam arti fungsi pemerintahan atau kegiatan memerintah, di lain pihak dalam arti organisasi pemerintahan atau kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan. Fungsi dari pemerintahan itu dapat ditentukan sedikit banyak dengan mendapatkannya dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Bagan pemerintahan. Dalam arti organisasi, pemerintahan dengan menganut trias politika dalam konsep negara modern ini. Adanya suatu pemisahan di antara kekuasaan pembuat undang-undang meliputi legislatif, kehakiman meliputi yudikatif, dan pihak pelaksanaan meliputi eksekutif. Pemerintahan merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Selanjutnya yaitu tujuan pemerintahan. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafruddin sebagaimana dikutip oleh Tarsito. Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah. Ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup di antara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diingini secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar. Lalu yang terakhir ada fungsi pemerintah, antara lain 1. Bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah. Artinya pemerintah yang berfungsi sebagai leader dan edukator. Para among diharapkan dapat memimpin dan menjadi panutan masyarakat. Yang kedua, serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah. Artinya pemerintah dapat memahami aspirasi yang berkembang. Pemerintah yang baik adalah pengerti apa yang diinginkan dan menjadi kebutuhan masyarakatnya. Yang ketiga, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup di antara mereka bersama. Artinya pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator masyarakat. Sebagai katalisator artinya sebagai penghubung bagi setiap kelompok kepentingan di masyarakat. Sedangkan sebagai dinamisator artinya penggerak segala bentuk kegiatan masyarakat. Yang keempat, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diingini secara samar-samar oleh semua orang, yang artinya pemerintah harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai lengah terhadap keinginan yang terjadi di kalangan masyarakat. Banyak pemerintah yang jatuh atau hancur akibat tidak peka terhadap perubahan. Yang kelima, melukiskan semua secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbesar dan terbaik. Artinya pemerintah bertugas merancang atau membuat berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan. Tidak kalah pentingnya, pemerintah harus mengimplementasikan dengan benar, mempersiapkan perangkat dan sumber daya yang baik. Wujud atau contoh pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebasan dari KKN. Kepemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu keadaan yang memberi rasa nyaman,
menyenangkan bagi para pihak dalam suasana yang berkepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat yang adil dan berkesejahteraan berdasarkan Pancasila. Salah satu wujud atau contoh dari pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah berkurangnya secara nyata praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam birokrasi, dan dimulai dari tataran atau jajaran pejabat yang paling atas. Kemudian, wujud clean government atau pemerintahan yang bersih itu sendiri adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang positif di antara domain-domain negara. Sektor swasta dan masyarakat, clean government merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi. Di samping institusi pemerintahan harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang ketimbang melakukan kontrol serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintah yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serta check and balance. Wujud clean government adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang positif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Clean government merupakan fondasi legislatif dalam sistem demokrasi. Di samping institusi pemerintahan harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas yang peluang ketimbang melakukan kontrol serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kunci untuk menciptakan clean government adalah kepemimpinan nasional yang memiliki legitimasi dan mempercayai oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan umum atau pemilu yang langsung, jujur, dan adil dapat menjadi salah satu jawaban bagi terbentuknya pemerintah yang bersih. Itu pun kalau pemilu tersebut mampu memilih seorang yang kredibel, yang mendapat dukungan populer serta visioner dan kapabel. Tantangan utama dalam mewujudkan clean government adalah bagaimana mewujudkan ketiga karakteristik tersebut dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk mewujudkan ketiga hal itu dalam praktik pemerintahan sehari-hari di Indonesia. Pembagian peran antara pemerintahan dan lembaga non-pemerintahan sering masih sangat timpang dan kurang profesional sehingga sinergi belum optimal. Kemampuan pemerintah melaksanakan kegiatan secara efisien, berkeadilan, dan bersikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat masih sangat terbatas. Praktik KKN masih terus menggurita dalam kehidupan semua lembaga pemerintahan bagi yang berada di pusat ataupun di daerah. Pemerintahan yang bersih atau clean government harus didukung dengan asas kesetaraan, yakni kesamaan dalam melakukan dan pelayanan. Asas ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh semua penyelenggara pemerintahan di Indonesia karena kenyataan sosiologis bangsa kita sebagai bangsa yang majemuk baik etnis, agama, dan budaya. Ada 3 pilar yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih. Pertama, pemerintahan.